Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Nuansa Karawang Sepekan. Sejumlah informasi penting dan menarik seputar Karawang yang terjadi dalam sepekan ini akan kembali kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Cody Perdana, inilah Nuansa Karawang Sepekan. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang menyiapkan 100 ton benih padi yang akan dialokasikan sebagai bantuan kepada para petani yang tanaman padinya terendam banjir. Cuaca yang tidak menentu dan bencana banjir mengancam berbagai daerah di Kabupaten Karawang, membuat Dinas Pertanian Kehutanan Kabupaten Karawang menyiapkan 100 ton benih padi. Benih itu disediakan sebagai bantuan kepada para petani yang tanaman padinya terendam banjir. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, saat ini ratusan hektar areal persawahan di wilayah Karawang sudah mengalami gagal persemaian akibat banjir yang melanda sepekan lalu, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang. Persemaian yang mengalami gagal persemaian, bukannya pusok ya, gagal persemaian. Ini kalau kita perhatikan begitu curah hujan sebenarnya belum begitu tinggi, tapi kejadian di Cilamaya ini adalah air kiriman ya, air kiriman sepertinya catchment area itu dari daerah-daerah hulu, seperti mungkin ya dari Karawang sini lah, sini hulu sini. Nahrawi menambahkan, usia tanaman padi yang terkena banjir di wilayah tersebut berkisar antara 10 hingga 15 hari. Sementara untuk areal persawahan yang terendam banjir di daerah lain, seperti di Kecamatan Rengas Dengklok, Cilebar, dan Kutawaluya, sekitar sepekan lalu belum ditanami tanaman padi sehingga tidak terlalu merugikan. Dirinya juga mengatakan kemungkinan masih akan terjadi banjir pada beberapa waktu ke depan, karena hujan masih akan mengguyur wilayah Karawang. Karenanya Dinas Pertanian belum mengeluarkan data jumlah sawah yang terendam maupun yang mengalami gagal semai dan panen. Sebagai bentuk antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya banjir yang merendam areal persawahan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang juga membentuk tim monitoring pertanian yang bertugas di lapangan untuk memantau langsung kondisi tanaman padi yang digarap oleh para petani Karawang. Novian Sofiadi, KCTV, melaporkan. Kita beralih ke berita seputar kriminal. Perampokan di siang bolong terjadi di Pasar Wadas, Kecamatan Lemah Abang Wadas, Senin siang 16 Januari 2012. Perampok bersenjata api itu berhasil menggasak 9 kg emas di salah satu toko emas di pasar tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, sejumlah kawanan perampok yang diperkirakan berjumlah 4 orang beraksi merampok sebuah toko emas. Awalnya para perampok itu datang layaknya pembeli, namun tiba-tiba perampok langsung menodongkan pistol kepada para karyawan dan memaksa seluruh karyawan untuk tiarap dan mengancam akan menembak jika melawan. Kawanan perampok bersenjata api pun berhasil menggasak sekitar 9 kg emas dari toko emas tersebut. Sementara itu menurut saksi mata, kawanan lainnya berjaga-jaga sambil menodongkan pistol kepada seluruh pedagang dan masyarakat sekitar yang melihat aksi perampokan tersebut. Sementara kamera CCTV yang dipasang di toko emas itu tidak berfungsi, sehingga aksi kawanan perampok tersebut tidak terekam. Kawanan perampok tersebut kini dalam pengejaran polisi. Sementara diperkirakan pemilik toko mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Asep Saipudin, KCTV, melaporkan. Warga Dusun Susukan, Desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, digegerkan dengan penemuan mayat bayi di saluran sungai. Jasad bayi tersebut ditemukan mengapung dan dalam kondisi membusuk. Diduga bayi itu dibuang oleh orang tuanya sendiri. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan seorang warga setempat bernama Sopiah. Saat itu Sopiah yang mau membeli sarapan di seberang jalan melihat bayi mengapung di atas sungai yang dilewatinya. Semula Sopiah menduga mayat bayi itu adalah boneka. Namun setelah didekati, kontan dia kaget karena ternyata
sesosok bayi yang tersangkut di kaki jembatan. Kemudian Sopiah memberitahu warga yang lain, termasuk Ketua RT, Kepala Desa, dan Polsek Jatisari Karawang. Hingga kemarin siang warga setempat belum mengetahui dari mana mayat bayi tersebut berasal. Diduga kelahiran bayi ini tak dikehendaki orang tuanya dan dibuang, karena pada jasad bayi masih menempel darah segar, diduga dari ibu yang baru melahirkan. Tadi temukan Bu. Cucu Dia tadi lagi ngapain katanya? mau nyebrang mau ke warung, Terus? mau beli wuduk. Hah? Nah, terus dikira boneka. Ini boneka tahu-tahu dundul tuh bayi. Jadi Oh, dia baik. langsung menjerit-menjerit, lapor dengan saya cepat lapor ke dusun. Jasad bayi tersebut kemudian dibawa polisi Jatisari. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan jasad bayi tersebut. Asep Saifuddin, KCTV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar evaluasi rencana program IKTP akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.